Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fashiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Quran Surah Al-Imran ayat 137. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 137 tentang kita disuruh untuk berjalan. Maksud berjalan di sini mencari ilmu pengetahuan. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Berilah komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan materi ajar, yakni Islam pada masa kejayaan. Silakan. Sekarang kita masuk ke aktivitas peserta didik, sama dengan yang di atas, mengamati gambar atau ilustrasi berikut ini. Yang pertama, gambar apa itu? Kedua, kita pahami, renungkan artikel berikut ini. Artikel ini berjudul Salman Al-Farisi, pemimpin yang rendah hati. Silakan dibaca. Kita masuk yang kedua, materi tentang lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau baik pada periode Mekah maupun Madinah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar tahun 610 Masehi, Risalah Islam dimulai, yang merupakan kelanjutan dari penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai adanya penerimaan wahyu pertama, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, risalah Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar Asy-Syiddiq itu tahun 11-13 Hijriah, Umar bin Khattab 13-24 Hijriah, Utsman bin Affan 24-36 Hijriah, sampai Ali bin Abi Thalib 36-41 Hijriah. Semua terentang dalam kurun 11-41 Hijriah atau 633-660 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Umayyah.
dan Daulah Abbasiyah. Sekarang perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, yakni 756 Masehi sampai 785 Masehi pada masa Daulah Umayyah, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi pada masa Daulah Abbasiyah, yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Selanjutnya, faktor pendorong kemajuan Islam. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal itu yang dari dalam. Sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri Muslim telah tumbuh pusat yang saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya itu kota Madinah, Mekah, Baghdad, Damaskus, Kufah, Cordoba, dan Isfahan. Yang kedua, faktor internalnya, umat Islam sangat konsisten dan beristiqamah kepada Islam. 3. Motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, ajaran Islam yang membawa keseimbangan antara capaian lahir dan batin serta kesuksesan dunia dan ukhrawi. Yang kelima, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. Keenam, adanya khalifah, amir, raja-raja muslim, menteri-menteri berpengaruh yang memberikan dorongan dengan dana berlimpah bagi perkembangan kemajuan Islam. Sekarang faktor eksternal, faktor dari luar. 1. Adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab, yakni Islam, dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum datangnya ajaran Islam. Yang kedua, terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina melalui para tawanan yang ditangkap di Samarkand, yang setelah dipelajari berulang-ulang, akhirnya orang-orang Muslim mampu membuatnya. Ketiga, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, yakni Persia, Yunani, dan lain-lain, ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, penguasa khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab atau kaum mawali untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Yang kelima, kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri perdagangan yang merambah ke berbagai wilayah. Keenam, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Tumbuh kembangnya beragam ilmu. Pertumbuhan beragam ilmu dilihat dari masa Khalifah Makmum, putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, itu pada masa Daulah Abbasiyah, yang pecinta buku mengembangkan lembaga Baitul Hikmah menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka yang mengajarkan berbagai bahasa, metode penerjemahan, dan penelitian ilmiah. Khalifah juga memiliki semangat mengumpulkan manuskrip-manuskrip berharga dari negara-negara sekitarnya seperti Bizantium, Iran, India, Mesir, dan Yunani. Berikut ini masing-masing disiplin ilmu. Pertama itu filsafat Islam, yaitu sistem berpikir tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan Islam mengajarkan berpikir filsafat. Pertama, agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas, menyeluruh, teratur, dan terpadu.
Kedua, selalu bertanya dan dapat menghargai pendapat orang lain. Ketiga, tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah dibuat. Pengaruh Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, tentu filsafat mempengaruhi ilmu-ilmu lainnya, sehingga semua ilmu membutuhkan cara berpikir filsafat. Tidak terkecuali ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ilmu tauhid, tafsir, dan lain-lain. Apabila ajaran Islam telah banyak bersifat global yang tentunya membutuhkan pemikiran mendalam dan lebih terperinci, sekaligus memfungsikan akal pikiran dalam mencapai solusi problematika dunia. Sekarang tokoh filsafat Islam. Ada 4 tokoh filsaf Muslim yang sangat berjasa dalam pengembangan filsafat Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusdi. Keempatnya berhasil menggabungkan gagasan Aristoteles dan Plato dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam dengan beragam karya yang disusunnya. Ini gambar para tokoh pembaharu Islam. Kita masuk ke bidang ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti tahu dan faham. Jadi maksudnya ilmu yang mempelajari alasan syariat Islam yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Melalui ilmu terwujudlah sistem hukum yang lebih sistemik dan terperinci. Di antaranya dihasilkan hukum yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Manfaat ilmu fikih: menuntun, membimbing, dan mengatur kehidupan manusia agar menjadi tertib dan teratur. Yang kedua, memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga, tercapainya pribadi muslim yang baik lalu menyebar ke keluarga yang pada akhirnya membuahkan tatanan masyarakat dan bangsa yang baik. Sekarang tokoh-tokoh ilmu fikih. Nah, ini ada gambarnya. Gambar insyaallah itu Imam Hanafi. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Rentang hidupnya dimulai tahun 70 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Dikenal dengan mazhab Hanafi. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Turki, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Afghanistan. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkap adalah Malik bin Anas al-Asyabi. Rentang hidupnya dimulai tahun 93 sampai 179 Hijriah atau 715 sampai 795 Masehi. Dikenal dengan mazhab Maliki. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Maroko, Aljazair, Tunisia, bagian utara Mesir, Bahrain, dan Kuwait. Insyaallah ini gambar Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rentang hidupnya dimulai tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Dikenal dengan mazhab Syafi'i. Mazhab ini berpengaruh di wilayah bagian selatan Mesir, Jazirah Arab, Palestina, Yordania, Syria, Afrika Timur, Indonesia, dan Malaysia. Terakhir, Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal. Rentang hidupnya dimulai tahun 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Dikenal dengan mazhab Hambali. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Saudi Arabia, Qatar, dan Oman.
Sekarang kita masuk ke ilmu tasawuf, ilmu yang membahas mengenai tata cara pencucian diri dari segala sifat tercela sehingga dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh tasawuf diantaranya Rabi'atul Adawiyah. Nah, ini foto yang diambil dari internet yang ibu tidak tahu juga kak apakah ini foto Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah terkenal sebagai seorang sufi wanita zuhud yang tidak tertarik kepada kehidupan dunia sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 93 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Masehi Hijriah. Yang kedua, tokoh tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami. Insyaallah ini gambarnya. Adalah sufi abad ketiga Hijriah berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedang lengkapnya Abu Yazid Taifur Asha ibnu Suroshan Al-Bustami. Yang ketiga, tokoh tasawuf yang ketiga Imam Al-Ghazali atau disebut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus 1058 atau 450 Hijriah, meninggal di Tus 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, umur 52 sampai 53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Selain itu ada Abdul Farid Zunnun Al-Misri dan Al-Halaj. Kita masuk ke ilmu kedokteran, ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik serta tata cara penanggulangan, pencegahan sekaligus penyembuhan penyakit dengan cara alkohol, terapi atau cara lainnya. Beberapa tokoh kedokteran itu seperti Ibnu An-Nafs dan Ibnu Al-Kuf. Yang kedua Ibnu Sina dan Ar-Razi. Yang ketiga Abu Bakar Muhammad Zakaria Al-Razi. Yang keempat Ibnu Zuhur. Yang kelima Az-Zahrawi. Yang keenam Ibnu Al-Kub. Sudah ya tadi ya. Yang selanjutnya ahli-ahli bedah muslim lainnya memberi uraian akurat pertama tentang penyakit berbahaya. Sekarang masuk ke ilmu sejarah, ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu, tempat, pelaku, sebab-sebab yang disusun secara sistemik. Beberapa tokoh sejarahnya At-Tabari itu 839 sampai 923 Masehi. Yang kedua Ibnu Qutaibah 828 sampai 889 Masehi. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi dan lain sebagainya. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari perihal keadaan daerah dengan segala kekhasannya. Beberapa tokoh muslim di bidang geografi itu ada Al-Mas'udi, kemudian Sulaiman AS yang masyhur dengan perolehan emas dan permata dari negara-negara timur. Kemudian Al-Biruni, Ibnu Majah dan Sidi yang menyusun buku yang memperlihatkan betapa luasnya pengetahuan kelautan yang dikuasai kaum muslim.
Kemudian ilmu yang berikutnya itu ilmu kesenian adalah ungkapan jiwa yang paling dalam sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dan mencerahkan. Manfaatnya memberikan semangat dan kehidupan untuk mencapai suasana yang menyenangkan, memberikan sentuhan dalam kepribadian sehingga melahirkan akhlak mulia, budi pekerti dan karakter yang baik. Di antara karya seni itu pertama Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Istana Al-Habra di Spanyol, dan Taj Mahal di India. Pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan itu Baghdad. Nah, coba lihat yang sebelah kiri itu Baghdad dahulu, yang sebelah kanan kota Baghdad sekarang. Kota Baghdad ini menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Tapi pada akhirnya tetapi tidak mencerminkan kemajuan Baghdad lama. Apalagi beberapa dekade belakangan ini, abad ke-21, kota ini dihancurkan lagi oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat saat itu yang berkuasa Saddam Hussein. Kemudian yang kedua Kairo. Tuh, silakan dilihat. Ada gambar piramida dan kota Kairo yang sekarang. Kairo, kemakmuran Daulah Abbasiyah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenal dengan istilah Sunni atau Aswaja, mengundang bangkitnya kalangan Syiah membangun khilafah. Mereka menggunakan nama putri Rasulullah SAW yakni Fatimah sebagai nama pemerintahannya, sehingga menjadi khilafah Fatimiyah dan mampu bertahan selama 2 abad, yang berpusat di Kairo. Yang kota ketiga Isfahan atau Persia atau Iran. Nah, tuh gambar Isfahan atau Iran. Isfahan mencapai puncak kemasyhuran saat dinasti Safawiyah dipimpin oleh Syah Abbas. Saat itu Isfahan membuat takjub orang-orang Eropa karena taman-tamannya, perpustakaan, pavilion, dan masjid yang tertata begitu rapi, indah, dan bernilai seni yang tinggi. Kota berikutnya Delhi, Aceh, India itu ya. Kemudian pengaruh peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan di Eropa. Apa pengaruhnya? Pengaruh peradaban Islam atas Eropa sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi, yang akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Kemudian setelah mempelajari ini, kalian bisa menunjukkan perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Pertama, telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Yang kedua, pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi. Yang ketiga, tumbuh tanggung jawabnya yang tinggi melalui profesi masing-masing agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Sekarang ini penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.